Beberapa waktu kebelakang sosok Lady Nayoan, istri dari Randy Kejaernet, menjadi sorotan publik. Ibu 3 orang anak ini secara gamblang mengungkap isu dugaan perselingkuhan yang terjadi antara suaminya dengan adik bungsu Raffi Ahmad, Syahnaz Sadikah. Melalui Instagram Stories-nya, Lady Nayoan mengungkap detail dugaan perselingkuhan antara Randy dan Syahnaz yang terjalin sejak pertengahan tahun 2022 lalu. Tak sampai di situ, Lady Nayoan juga membongkar bukti chat mesra yang diduga Syahnaz dan Randy melalui aplikasi ojek online. Hingga dari fakta yang diungkap, membuat terkejut dan tercengang dan tak percaya. Dan fakta-fakta tersebut adalah: fakta pertama, awal pertemuan Lady, Randy, dan Syahnaz. Usai postingannya viral dan menghebohkan publik, Lady Nayoan akhirnya muncul ke publik hingga membawa kabar mengejutkan. Bagaimana tidak, seolah geram dengan adanya dugaan perselingkuhan yang hadir dalam rumah tangganya bersama Randy Kejaernet, akhirnya Lady Nayoan sebagai istri Randy mengungkap bagaimana awal pertemuan Lady dengan Syahnaz hingga Syahnaz yang akhirnya bertemu Randy. Lantas seperti apa cerita Lady Nayoan saat awal pertama kali pertemuannya dengan Syahnaz Sadikah? Hingga Lady yang begitu percaya dengan adik Raffi Ahmad itu pun sampai-sampai mempercayai Syahnaz untuk menjaga suaminya. Dari Juli, jadi 2022. 2022. Oke. Ya, jadi kenapa selalu kan pasti ada sebab akibat, Mas kan dok. Oke. Kenapa tuh aku ibaratnya sakit hati banget? Karena 2021 pertama kali aku FTV-an, bukan pertama kali aku FTV-an. Pertama kali aku kenal sama Syahnaz tuh di FTV. Oke. Aku jadi kakaknya di situ. Oke. Jadi sebelumnya kamu duluan yang kenal Aku dengan dia, duluan. ditemenan dengan dia pertama kali kamu ya? Yang FTV ya itu pertamanya sama aku. Di Agustus ini aku sama Randy tuh pernah punya masalah gitu, yang ini aku nggak ceritain dulu ya. Oke. Yang aku nggak aku sharing lah, curhat gitu ke Syahnaz, karena Syahnaz mau berangkat ke Toraja sama Randy. Terus aku bilang, jagain Randy ya gitu, aku ceritain lah masalahku gitu sama dia. Terus September adalah salah satu orang artis teleponan sama aku gitu ya, aku juga nggak mau bawa-bawa orang itu. Oke. Nah terus orang itu cerita, Kak ada ini loh desas-desus gini-gini. Terus aku pikir, masa sih Syahnaz sih baik banget loh sama aku gitu. Jadi aku nggak ada curiga sama sekali, tuh nggak ada. Oke. Tapi Tuhan tuh baik sama aku. Memang ya dikasih lihat sama Tuhan. Satu hari persis si Randy itu tidur di kaki gitu, kayak tidur duduk gitu, nyenderan di tembok. Oke. Nah aku tuh bangun, cuman kayak pengen ngapain tidur sambil duduk gitu. Oke. Aku mau bangunin gini, handphonenya tuh masih kebuka, kebuka Telegram. Oke. Jadi dia nggak pakai WhatsApp awalnya, dia pakai Telegram. Itu ada video lah kayak, hai sayang, aku sayang banget sama kamu, makasih ya kamu udah dengerin aku. Ada video itu, FQ ke Syahnaz, aku tanya ini apa? Oh enggak, ini grup, ini bla 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 gitu. Jadi telenya itu ya udah kebuka, jadi belum kelok gitu loh teleponnya, ya di chat itu. Oke, kan kamu cek. Chat masih ayang-ayangan kalau yang waktu pertama kali aku cek itu. Iya, terkejut kaget banget. Oh jadi bener yang kemarin yang udah dimaki-maki itu ternyata bener. Nah, awalnya ya panas gitu, aku marah. Terus aku di saat yang cuma beda berapa menit, aku WhatsApp. Oh bener ya ternyata, Mas, aku bilang gitu. Terus dia kayak bingung, apa Kak, maksudnya apa dia gitu. Iya bener kan, kamu sama suami saya. Terus dia minta maaf. Kalau dia aku nggak tahu mau bilang apa, aku hilaf, dia bilang. Pokoknya ada yang ada di chat pertama, minta maaf pertama. Itu yang kamu kasih chat screenshotan itu? Iya, itu yang pertama kali berarti ya? Iya, minta maaf pertama. Syuting bareng, aku yang malah bilang, yaudah ya, aku nggak mau, maksudnya nggak mau melebar kemana-mana gitu. Kita mulai dari nol lagi gitu. Nah, mulai dari nol lagi, sebenarnya sempat ketahuan lagi, tapi dia bilangnya iya nih, soalnya Kak Randy-nya tuh ngontek-ngontek aku terus. Dia bilang gitu. Oke. Tapi di hari yang sama, gimana sih, udah enggak Kak, bener, aku janji, aku sumpah ini bakal jadi yang terakhir. Fakta kedua, Lady Nayoan putuskan untuk bercerai dengan suami. Perasaan yang hancur dan tersakiti karena melihat sang suami yang diduga berpaling dan memilih jalan perselingkuhan. Hal itu pun dirasakan oleh Lady Nayoan hingga setelah melihat Randy yang ia dapati 2 kali berselingkuh, Lady pun akhirnya mempunyai keputusan yang bulat untuk berpisah dengan Randy.
Mengetahui hal tersebut, Dr. Richard Lee pun dengan cepat ingin membantu Lady dengan mengajaknya bekerja di perusahaannya di bidang kecantikan. Lantas benarkah alasan anak-anaklah yang membuat Lady segera mengambil pekerjaan sebelum perceraiannya resmi diketok palu? Masih pengen bisa rujuk atau ingin bercerai? Sebenarnya kalau itu sih aku dari awal aku mau posting, aku udah di keputusan mau cerai. Kamu sudah bulat dengan keputusan kamu? Ya. Jawabannya di tempatku, pertanyaan pertamaku adalah dia pengen pisah. Nah, itu aja. Fakta ketiga, cara perselingkuhan paling kreatif. Iya, di tengah isu miring dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Shahnaz dan Randy, viral pula cara selingkuh paling kreatif yang sebelumnya tak banyak diketahui masyarakat di tanah air, di mana berselingkuh menggunakan aplikasi ojek online yang selama ini banyak masyarakat di tanah air yang banyak belum mengetahui. Menariknya, aplikasi chat dalam aplikasi ojek online itu pun langsung diserbu oleh para penggunanya hingga mencoba chat bersama pasangan atau orang lain, layaknya komunikasi yang diduga dilakukan Shahnaz dan Randy. Nyambung-nyambungnya ya pas ketahuan di Januari itu. Bangun, terus aku lihat kok suamiku nggak ada gitu di samping, nggak ada di samping. Aku ngongok ke jendela, tapi mobilnya ada. Oh, dia di bawah nih, jangan-jangan ketiduran. Aku turun lah, cuk, turun. Dia lagi nonton TV kan, lagi nonton TV, tapi handphonenya kebuka. Itulah aku capture. Dia lagi apa? Dia lagi tidur, tapi chat Pakai suami ayang Iya. istri. Iya. Aku ngelihat dan itu kan trending banget. Banyak orang yang nggak tahu tentang itu bisa dipakai untuk chatan ya. Iya. Dan itu adalah motif perselingkuhan yang paling kreatif di sepanjang 2023. Fakta keempat, pengakuan dari Randy berujung tato di punggung. Namun, lantaran laki Randy yang ketahuan bermain hati, Lady pun tergoyahkan. Menurut Lady, alih-alih meminta maaf, Randy justru naik pitam hingga mengakui bahwa dirinya ada hubungan dengan Shahnaz. Mengejutkannya, saking sayangnya dengan Shahnaz, menurut pengakuan Lady bahwa suaminya rela membuat tato di belakang punggung dengan gambar wajah Shahnaz. Sampai dibilang gini, kamu masih kan? Sampai ibaratnya dia mengakui iya masih berhubungan. Tapi aku diemin. Ya udah, terus dia bilang dia mengaku udah ada rasa. Jadi kita jalan nih, muter-muter gitu ya, dia ngakuin gitu udah. Yang aku udah ada rasa, jadi dia perlu waktu untuk nyelesain. Itu kan aku mau cerai, ya udah, lu cerai aja sama gue. Kalau misalnya emang lu punya hati Dia sama yang mengakui. lain, mengakui. Suami kamu mengakui ada perasaan, ada hati dan iya. masih ada hubungan. Iya, gitu. Terus dan jadi ceweknya tahu, oh si Lady ini udah tahu gitu. Berarti kan si suaminya pun udah tahu. Di situ momen dimana aku punya pikiran, maksudnya muncul di pikiran aku ya, kalau aku nikah sama Randy ini udah berubah. Bukan Randy yang aku nikahin selama 8 tahun ke belakang. Karena ibaratnya ya, dia pernah punya salah lah, misalnya setiap kita pasti punya salah. Kalau dia punya salah, dia minta maaf, dia nggak pernah ngomong kasar gitu sama aku ya, gitu maksudnya nggak pernah teriak-teriak gitu, nggak pernah. Tapi di momen itu ya udah aku yang sakit banget, karena itu kedua kali kan ketahuan kan, udah aku yang sakit banget, aku lagi belum 40 harian gitu kan, maksudnya belum, masih masa nifas lah. Lagi masa nifas, terus habis itu dia tahu aku bahkan aku nyusuin aja anakku tuh nggak dikasih asi cuma 1 minggu, karena memang ya itu ada ya namanya kan masalah psikologis. Iya, malah dia itu, yang marah-marah. Dia marah-marah, dia telepon marah-marah. Telepon, jadi kan dia harus berangkat syuting kan 6:30, jadi ketahuannya tuh kayak jam 5, setengah 5, jam 5 pagi. Berantem ribut sampai setengah 6 dia siap-siap, dia berangkat. Aku masih berpikir, lu tuh minta maaf sama gua, lu tuh salah. Lu minta maaf sama Jadi gua. dia marah sama kamu? Dia marah. Karena? Dia marah karena aku nggak tahu dia kenapa dia marah. Dan itu dia, kenapa kok jadi dia yang marah sama aku. Aku tuh di fase itu antara bingung-bingung juga.
ya rata-rata itu jalaran soko kulino kalau bahasa Jawa gitu ya, gara-gara kebiasaan aja gitu loh. Atau sejak nikah udah nggak happy karena pasangannya tidak menyenangkan, tiba-tiba gitu ya cari teman curhat dong gitu kan. Nah dari ngobrol terus katut gitu, katut tuh apa ya, keseret, keikut. Jadi gue perlu ngobrol sama lo lagi nih, gue nggak ada temen ngobrol selain lo gitu ya. Nah, jadi kalau udah nggak ada orang lain selain lo, nah itu harus hati-hati gitu. Fakta kelima, pesan Lady Nayuan untuk Syahnas. Dengan air mata yang membasahi pipinya, Lady pun memberikan pesan kepada Syahnas yang diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya, hingga pesan untuk Randy sang suami untuk menceraikan dirinya dengan baik-baik seperti saat dulu meminangnya. Untuk dia udah sampai di tujuannya ya. Kalau tujuannya memang mau sama suami saya, ya silakan. Saya juga udah, bukan sudah sih, tapi segera gugat cerai. Jadi kalau memang itu yang diinginkan, silakan. Seperti yang aku tulis di story ya, aku yang bukain jalan. Pesannya, kita ketemu baik-baik. Kamu minta aku baik-baik, nikahnya juga baik-baik. Saya punya anak-anak, kamu tetap papanya anak-anak. Aku berharap kita juga bisa selesainya baik-baik. Bisa, setidaknya kamu bantu aku untuk melewatin ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya untuk kesehatan mental anak-anak juga.